Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kenalkan Ustaz, saya Egi Purnama Putra Ustaz, ya, mahasiswa UPN Jawa Timur Ustaz. baik. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah. Antum gimana? Sehat? Sehat Ya, Ustaz. oke. Ya. Oh iya, apa Ustaz? Hmm. Sebelum saya beranjak ke pertanyaan, mungkin nanti saya izin menanyakan latar belakang Ustaz ya. Ya. Hmm. Nah, Latar belakang apa? Pendidikan, kehidupan, atau yang berhubungan dengan terorisme? eh, boleh semuanya Ustaz, kalau nanti terpenuhi Ya, Ustaz. baik. Sudah dimulai? Bisa sekarang? Oh, boleh Ustaz. Apa ya Ustaz? Ana share screen sedikit. Hmm. Apakah sudah terlihat Ustaz? Kenapa? Sudah. Oh ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, baik saya mulai. Sebentar. Hmm. Eh, ada yang bisa record teman-teman? Boleh saya tanya? Oh iya? Ya, Silakan, itu Ustaz. peran triple helix apa itu dalam maksudnya? Atau masuk dalam Triple materi helix nanti? itu sendiri sebenarnya sebuah konsep Ustaz, di mana ada beberapa pihak, entah itu pemerintah, lalu ada organisasi non pemerintah, dan juga tokoh masyarakat yang diwakili akademisi atau praktisi di bidang tertentu untuk membuat sebuah kolaborasi, entah itu kolaborasi bisnis, tapi dalam hal ini kami konteksnya adalah pencegahan terorisme Ustaz. Ya, ya, baik. Ya, Sebentar. sudah mulai. Bentar, Ustaz. Sebentar Ustaz, Ana minta tolong teman untuk recording. Apa-apa biar. Ini yang hadir nih. Iya. Ada Jun. Jun mah, hadir Jun. Bayu bisa on cam kalau memungkinkan, sama minta tolong di record ya. Atau mungkin Anugrah. Abah kayak ke pinggir ya, terlalu pinggir ya. Ini teman. Recording in progress. Baik, Ustaz. Izinkan saya membuka diskusi dan wawancara pada hari ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Abdul Rahim dan para asatidzah dan Bapak Ali yang sudah terlibat dalam sesi diskusi dan wawancara pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan sebuah konteks penelitian yang kami lakukan, yaitu tentang peran triple helix dalam pencegahan tindak terorisme melalui pendekatan agama dan nasionalisme. Nah, menurut sebuah mata kuliah yang sudah kami pelajari, bahwasanya terorisme adalah tindakan ekstrim yang mengarah pada kekerasan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok tertentu untuk menyebarkan ketakutan atau teror dalam mencapai tujuannya. Nah, biasanya tujuannya seperti politik atau wilayah kekuasaan. Di Indonesia sendiri masih ditemui gerakan-gerakan radikal oleh kelompok atau organisasi tertentu, sehingga pendekatan agama perlu lebih ditingkatkan dalam upaya pencegahan tindak terorisme yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Nah, boleh silakan jelaskan Ustaz, mungkin sebagai praktisi Ustaz Abdul Rahim yang pernah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa UPN ya, Surabaya ya, terutama Al-Akh Egi ya, benar ya. Tapi sebagaimana request yaitu latar belakang saya sedikit dulu ya, dari keseluruhan. Baik, saya lahir di Jakarta di Karettengsin, Bendungan Hilir, daerah ya boleh dibilang kampung tapi di kota ya, Jalan Sudirman itu dekat. Dan dibesarkan di situ sampai STM penerbangan, pendidikan ya, latar belakang pendidikan, lalu masuk Jayabaya 2 tahun. Jurusan mesin, STM jurusan listrik. Karena kehidupan Jakarta yang keras, kita biasa itu menghadapi fenomena lingkungan yang keras ya, kehidupannya. Mungkin Surabaya juga seperti itu. Lalu dalam perjalanan waktu saya masuk STM itu saya sudah kenal agama yang dibimbing oleh anak-anak UI, senior kami dari UI. Ya, diantaranya ini saya sebut namanya sejarah ya, yaitu Sofyan Al-Jalil, Yusril Ijah Mahendra sebagai mentor dulu. Jadi kalau dulu kenal Mapras tahu kan? Apa tuh? Mapras anak baru masuk di Plonco dulu, Plonco. Apa ya Mapras? Orientasi mahasiswa. Ya, orientasi mahasiswa. Kalau itu kan mahasiswa, tapi ini kan tingkat SLA, SLTA. Nah, dulu kan di STM tuh biasa dengan fisik, tapi ini pas zaman saya itu training seminggu. Ya, di situ ada pendidikan agama. Ya, jadi nggak ada masalah fisik, bahkan ya kita dibina oleh HMI dulu. Sejak itu saya terlibat dengan PII dan HMI dan lain. Walaupun saya masih SLTA, tapi saya biasa bergabung dengan HMI di pusat. Lalu dengan ustadz ya, dulu bergejolak ke Tanjung Priok, lalu kenal ustadz yang orientasinya menentang pemerintah yang sedang berkuasa, yaitu Soeharto. Padahal saya adik kelasnya Tommy Soeharto ya, tapi saya nggak senang bapaknya setelah dapat bimbingan gitu dari ya dulu banyak ustadz di sana gitu. Nah, sampailah pada suatu saat saya ikut kajian dan lain-lain ya, secara singkat bertemulah dengan kelompok yang disebut NII DI, pimpinan Anda Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Di atas mereka adalah Ajengan Mas Duki Bogor. Ya, semua udah wafat kecuali Abu Bakar Bashir. Itu secara singkat. Ya, saya nikah dengan orang Australia karena dia guru bahasa Inggris di Ngeruki. Ya, orang Australia bule. Ya, sudah lama masuk Islam. Nah, sejak itu saya ke Australia dan lain-lain. Ya. Nah, setelah itu saya bayat di Jakarta. Ini singkat-singkatnya saja. Ya. Dan sudah ada yang menulis seperti buku ini tentang saya ini. In the Shadow of Swords. Ya, In the Shadow of Swords. Kalau mau baca nanti tinggal dicari buat para mahasiswa. Dan juga mau tentang autobiografi saya ada di sini. Ini mantan saya, The Mother of Muhammad, ya. Ini bahasa Inggris juga, dia menulis. Penulisnya adalah Sally Neighbor, seorang yang jurnalis Asia Pasifik, begitu. Silakan untuk lanjutnya kalau mau kenal ya latar belakang, itu singkatnya. Mungkin yang paling penting di latar belakang saya bahwa seorang yang peka terhadap lingkungan itu
akan mudah tersentuh atau idealis ya, idealis. Anak-anak idealis kalau tidak terbimbing dia akan mudah tersentuh ekstrim atau sikap teroris. Ya, ekstremis. Kenapa? Lanjut nih. Recording in progress. Ya, maaf tadi terputus. Ya, kalau tanpa bimbingan yang benar, dia akan mudah terpapar. Sudah Ustaz, akan ada putus suara ini. Aduh, mau kayak gitu sih. Hanya banyak gerak lagi kalau udah. Sudah. Terputus ya? Lagi? Cek suara. Masuk Pak. Sudah masuk. Apa suaranya Ustaz Abdul Udah masuk. Coba Sudah cek masuk? Sudah Ustaz. Udah coba. Tes. Ya, sudah masuk suaranya? Masuk. Ya, jadi secara singkat mentalitas saya terbina dari kehidupan yang keras di Jakarta. Setelah itu melihat mungkin pemerintahan yang menurut konsep saya waktu kecil, waktu muda itu tidak adil. Ada tukang beca dipukulin oleh Satpol PP yang masuk ke wilayah bebas beca, itu membuat seorang itu peka terhadap lingkungan, begitu ya. Begitu, itu latar belakang saya. Ya, setelah itu saya ke Australia dan setelah baiat saya dikirim ke Australia, diminta ke Australia ikut istri saya karena dia sudah tidak bisa tinggal di Indonesia. Ya, saya diperintahkan ke Australia dan sehingga menjadi gubernur, istilahnya gubernur JI. JI itu punya proses dari DI, NII, DI, JI. Begitu. Itu singkatnya. Sehinggalah saya balik ke Indonesia setelah kejadian bom Bali 2003-an ya. Silakan tuh lihat sejarah bom Bali 1. Nah, di sini semua ada ini. Kalau yang ini tentang saya, boleh dipercaya boleh enggak. Kalau mau tabayun tentang saya, mungkin ada yang jeleknya, saya diceritakan biasa kan, mantan. Nah, kalau ini Sally Neighbor berdasarkan dia penyelidikan. Ada mengkritisi buku ini antara fiksi dan fakta. Ini antara jurnalis menyelidiki ini. Gitu. Yang judul In the Shadow of Swords, ya, Sally Neighbor. Ada juga buku yang disusun oleh Ustaz Abdurrahman Ayub, ya, kembaran saya, beliau staf ahli BNPT, dengan judul Menjawab Tuduhan atau Tabayun untuk Meluruskan Pandang, ya, Jamaah Islamiyah. Ini susunan beliau sebelum wafat. Silakan bisa didapatkan mungkin di toko buku, atau jika kesulitan yang ini mungkin nggak beredar, bisa hubungi saya, mungkin masih ada sisa-sisa kopinya. Gitu. Ada lagi yang antum ingin tanyakan? Masalah latar belakang aja, biar enak kali tanya jawab. Sebelum masuk ke pertanyaan antum. Mungkin cukup Ustaz. Oke. Kita bisa lanjut ke pertanyaan. Ya, silakan. Baik Ustaz, pertanyaan yang pertama, apa saja inisiatif yang telah dilakukan oleh Ustaz Abdul Rahim secara pribadi dalam pencegahan tindak terorisme khususnya pada kalangan mahasiswa Ustaz dengan mendekatkan agama Islam tentunya? Ya, baik. Setelah kami saya tobat dan lain-lain, saya melihat bahwa saya pun pernah mahasiswa di Indonesia dan di Australia di beberapa universitas. Beda ya, mahasiswa di Australia beda dengan di Indonesia. Di Indonesia memang perlu pergolakan politik, kalau di Australia tidak. Paling demonya yang saya pernah lihat, demo menuntut kenaikan tunjangan, ya, sampai ada tulisan, ya, not even dog can survive with this money. Mereka kurang bersyukur. Mereka
dikasih uang, namanya Ostadi, mereka demo ya. Tapi kalau di Indonesia sebelum masih SLP, masih STM saya biasa itu diskusi dengan mahasiswa ya. Dan saya pernah ditolak ikut kajian Mr. Muhammad Rum. Jadi masih LST lah, karena ditolak karena kami masih STM. Tapi karena dilihat kedewasaan kami boleh ikut Mr. Muhammad Rum. Tahu kan Mr. Muhammad Rum? Dia pelaku sejarah Rum Royan, perjanjian Rum. Artinya saya sangat prihatin terhadap mahasiswa sebenarnya. Di antaranya apa yang saya telah lakukan ada tuh digitalnya, nanti dikirimkan jejak digitalnya, di mana saya ngisi kajian di beberapa tempat ya, berbentuk penyuluhan dari kepolisian di Putusibau, PDD Politeknik Pontianak ya, itu udah kepolisian di sana mengumpulkan mahasiswa lalu saya ngisi, itu salah satu bentuk. Dan di beberapa tempat di Jakarta ya Pak Ali, pernah di apa itu, Di universitas apa itu, pondok pesantren tempatnya profesor. nah itu ya, itu bukan yang Anda pernah ajak antum Pak. Oh, universitas ini. Ya ada beberapa universitas. Bentuknya hanya kajian, pengalaman, menceritakan pengalaman dan bahayanya terorisme, ya, dampak terorisme bagi pemikiran mahasiswa. Mahasiswa adalah istilahnya manusia paling rentan karena dia masih idealis sebagaimana saya bilang. Orang-orang yang ekstremis berpikirnya biasa orang-orang idealis. Dia memikirkan negara, ya, dia mau memikirkan yang besar-besar, tapi kadang-kala tidak dapat bimbingan, ya begitu. Jadi ada beberapa, nanti linknya dikasih oleh Pak Ali ya, tentang kegiatan saya di beberapa tempat ya, di kampus-kampus. Kalau yang banyak Abdurrahman ya, karena saya tidak masuk dalam BNPT, saya ditawarkan barengan dengan Ustaz Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman menerima ya, saya menolak karena kesibukan ya, pondok sekolah, saya takut tidak komitmen dengan jabatan tersebut ya, saya menolak karena itu. Tapi saya bekerja sama dalam tidak formal ya, tidak formal, di mana waktu di Pontianak saya diminta di kepolisian, masuk markas besar di Pontianak, saya ngisi dan ada jejak dikit digitalnya ada ya. Dan di radio-radio yang dengan Dr. Ali Musri ya begitu. Ini yang inisiatif saya. Jadi pertanyaan bagus sekali, karena memang pemuda terutama mahasiswa adalah usia muda yang rentan terhadap tindak terorisme ya begitu, di mana mereka sedang belajar kebenaran, baik ilmu umum atau ilmu agama. Kalau ditangani oleh guru yang salah, mereka yang matang benar ya. Saya sebelum terpapar terorisme juga saya sempat ngajar kitab tauhid di Universitas Indonesia, di masjidnya, Masjid Arif Rahman Hakim UI itu ya, sistemnya nukil. Jadi nggak ada hubungan dengan pelajaran saya kitab tauhid sebelum saya terpapar. Saya terpapar bukan karena kitab tauhid, tapi pemahaman seseorang terhadap Quran yang salah begitu ya. Ada sekarang beberapa kelompok menyatakan bahwa ini unsur-unsur ajaran tauhid Abdullah bin Abdul Wahab yang membawa kepada pemahaman ekstrim, khawarij dan lain. Dia bukan salah itu. Saya dulu belajar tauhid dan tidak terpapar. Kitab tauhid itu Syekh Abdul Wahab Ushulul Tsalatsa, Sifatus Salatun Nabi Syekh Albani, dan belum terpapar. Terpapar setelah jumpa dengan oknum-oknum ustadz yang berfaham khawarij begitu. Ya, dan pemahaman saya waktu itu kitab tauhidnya sekedar dasar, nukil itu memindahkan makna, bukan mendalam sekali ya gitu. Ini inisiatif yang
Jejak digitalnya silakan dikirim Pak Ali yang saya telah Ya. ini, silakan itu. Linknya banyak ya, bisa dilihat di YouTube ya. Waktu pemberian materi di Pontianak dan di beberapa tempat dengan Ustadz Dr. Ali Musri juga. Demikian mungkin bisa disimpulkan nanti jawaban saya. Ya silakan. Kita beranjak ke pertanyaan nomor 2, Ustaz. Ya. Apakah Ustadz pernah berkolaborasi dengan elemen lain dalam mengembangkan dan melaksanakan program pencegahan terorisme, Ustaz? Khususnya pada mahasiswa, Ustaz? Ya, tadi saya sudah simpulkan, saya sudah singgung juga. Di antaranya adalah kerjasama kami dengan Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarjono. Ya, dia dekan psikologi UI. Wakilnya atau asistennya adalah Bapak Sabto. Ya, terakhir beliau ingin mengadakan perjumpaan antara saya dengan 2 mahasiswa dari Australia, tapi tidak terjadi. Saya nggak tahu kenapa. Saya tunggu. Cuman saya punya syarat karena mau datangnya ke rumah saya. Rumah saya ada di pondok laki-laki. Yang mau datang ini akhwat, ini mahasiswa gitu, mahasiswi dari Australia, dari South Africa, tapi penduduk Australia. Saya cuma minta syarat, tolong pakaian yang sopan, pakaian muslimah kalau bisa, karena ini laki-laki semua. Nah, mungkin belum terjadi itu salah satu ya kolaborasi saya. Dan diantaranya dengan kepolisian, ya mahasiswa di tadi Pontianak itu full untuk mahasiswa, ada rekamannya, videonya di Putus Sibau. Putus Sibau itu di Kalimantan Barat. Ya kalau dari Pontianak naik lagi pesawat ya 1 jam. Kalau di Merauke saya sempat untuk campur ya, tapi di sana saya rasa mungkin nggak ada universitas ya, mahasiswa. Umumnya para mahasiswa ini belum mengundang saya secara rutin justru. Enggak, saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin dulu Sabdraman, kalau Sabdraman aktif, mungkin mereka kehilangan jejak atau mereka melihat latar belakang yang formal mungkin, yang seperti penasehat BNPT atau apa begitu. Ya saya nunggu undangan saja, ya bagi mahasiswa. Ya tadi Pak Ali lupa namanya, itu ada undangan khusus memang di masjid mahasiswa di suatu universitas di Jakarta, ada pernah. Jadi sifatnya tidak formal kayak seminar dan lain, tidak. Hanya kajian tentang terorisme, ya tanya jawab, ya begitu. Jadi masih belum proaktif saya mencari mahasiswa untuk mengkaji secara serius, tidak. Ya sekedar undangan kajian saya sampaikan begitu. Ya silakan. Bisa kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Ya. Apakah Ustaz pernah turut berkontribusi dalam program-program pendidikan atau sosialisasi untuk mendorong pesan perdamaian atau toleransi dan persatuan? Ya saya nggak tahu ya yang disebut toleransi atau persatuan di bidang apa. Tapi kalau program-program pendidikan kita pernah, saya Ustadz Rahman, terus sebenarnya kita diundang Dr. Sarlito Wirawan Sarjono, tapi beliau tidak hadir, yang dikirim Bapak Sabto di Masjid Mujahidin berupa seminar. Ya Ustadz Rahman langsung mewakili BNPT. Pada saat itu beliau masih hidup rahimahullah. Ya dengan judul Peran Pendidikan dalam Menangkal Faham Radikalisme Terorisme. Ya itu yang saya telah buat ya di masjid. Dan mudah-mudahan bisa ada beberapa tempat yang memang punya inisiatif seperti itu. Nah, kalau toleransi jelas ya, justru kalau saya lihat Islam di Indonesia, Muslim di Indonesia, Republik Indonesia itu negara yang sangat-sangat toleran terhadap agama-agama lain. Saya 17 tahun di Australia, nggak pernah ada resmi dari pemerintah Australia adanya hari raya libur, nggak ada itu.
Ya saya harus mohon izin mau libur begitu. Tapi di Indonesia hampir semua agama ada liburnya. Ya, itu suatu bentuk toleransi. Alhamdulillah pemerintah Indonesia apalagi agama Islam ya mayoritas di sini tidak perlu lagi diajarin toleransi. Itu dalam segi itu ya. Dalam pendidikan, ya dalam pengembangan gereja ya banyak gereja di sini. Bahkan yang kita takutkan justru jangan toleransi kebablasan. Ya, toleransi artinya antum menghormati sikap saya menghormati sikap antum, kepercayaan antum itu bukan mencampur aduk. Kalau mencampur aduk itu merusak toleransi itu sendiri. Ya, intervensi terhadap kepercayaan orang itu tidak toleran. Itu loh. Nah, itu kita perlu luruskan. Dan alhamdulillah waktu di kepolisian Putus Ibau ada jejak rekamnya itu. Yang hadir itu bukan orang Islam MUI waktu saya ngisi di Polres ya. Kalau Putus Ibau Polres ya. Ya di Polres Putus Ibau yang hadir ya dari MUI, dari utusan Hindu, dari pendeta hadir semua karena terorisme itu keperluan umat manusia. Kita nggak mau hidup dihancurkan oleh siapapun yang berkehendak menghancurkan kedamaian kita bersama, baik dari Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain. Ya, bukan dari agama. Ini oknum yang tidak paham. Waktu itu saya ngisi, alhamdulillah yang hadir para pendeta, para biksu dari berbagai dari Bali ada, begitu. Ada jejak digitalnya ada. Ini menunjukkan bahwa kita bersatu melawan terorisme begitu aja. Ya, dan ini perlu sekali. Ya, toleransi pun tidak boleh merusak persatuan. Toleransi yang merusak persatuan memaksakan. Ya, Islam sudah punya aturan sendiri, Kristen sudah punya aturan sendiri. Masing-masing menghormati, begitu saja. Menjalankan apa yang dia percayai. Dan undang-undang kita alhamdulillah sudah menjamin itu semua. Ya, jadi nggak perlu diperuncing. Cuma oknum-oknum ada yang tidak paham. Ya, oknum-oknum ini yang perlu pendidikan, penyuluhan, ya begitu. Rata-rata pelaku terorisme yang berbentuk tindakan terorisme itu ya karena memang kepahaman agamanya sempit. Ya, walaupun hafiz Quran, itu khawarij namanya. Khawarij itu orang hafal Quran, bahkan hafalannya lebih bagus dari kita nih kalau dari segi Islam. Tapi terorisme juga akan tumbuh dari oknum-oknum Kristen. Coba tuh yang membunuh orang Muslim di New Zealand, ya kan? Dia membunuh, membantai begitu saja. Atau tindakan-tindakan di Myanmar, membunuh orang Islam, orang-orang yang Islam yang berbeda agama dengan agama mereka. Ini ada oknum-oknum, ya. Nah, tergantung kita ini, pemerintah juga alhamdulillah sudah menjaga sedemikian rupa. Ya, tidak boleh menyakiti umat Islam juga, ya. Kita kan ingin aman dan umat Islam itu mayoritas di Indonesia, maka kita harus hati-hati menanganinya. Ya, mengolahnya dengan baik. Itu pesan untuk pemerintah. Alhamdulillah pemerintah kita sudah baik sekali, alhamdulillah. Walaupun ada kekurangan di sini ya kita bantu, ya, memberi masukan, ya, begitu. Ya, silakan. Terima kasih atas Jadi jawaban. masjid asrama. Kita beranjak ke pertanyaan nomor 4. Di mana? Yang sama Polres. Apakah Ustadz pernah melakukan upaya khusus dalam melibatkan atau memberdayakan mahasiswa dalam pencegahan terorisme di tingkat universitas ataupun daerah Ustadz? Silakan. Ya, apakah saya pernah melakukan upaya khusus dalam melibatkan dan memberdayakan mahasiswa dalam pencegahan terorisme di tingkat universitas? Ya, ini kan seorang ustadz seperti saya kan nggak punya kekuasaan apa-apa terhadap mahasiswa. Kecuali saya diberi mandat seperti mungkin BNPT mengundang saya, mahasiswa dikumpulkan, saya akan mampu itu, insya Allah ya. Seperti Ustaz Abdurrahman, beliau sering ya ngobrol dengan saya, baru ngisi kajian di UI untuk para mahasiswa UI.
ya debat begitu. Nah kalau saya memang saya istilahnya single fighter, saya sudah sibuk dengan pondok saya dan lain-lain. Nah, tapi saya siap insya Allah kalau waktu ya ya kalau soal dakwah secara pribadi ya kita jumpa mahasiswa di Merauke, ya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat tuh luas sekali. Ada Putus Ibau itu 1 jam dari Pontianak, ada Ketapang itu 1 jam lagi pakai pesawat, ada Sintang, ada perjalanan kalau perjalanan 8 jam itu, yaitu berjumpa dengan mahasiswa. Saya juga ngisi di Politeknik di Ketapang, ya berjumpa bahkan dengan ketuanya, rektornya ya begitu. Karena ada ikhwan kita orang mahasiswa di sana, dosen ya, dia yang bawa. Ya kalau saya dibawa ya insya Allah. Ya jadi kalau melibatkan mereka, libatnya secara tidak non struktural gitu ya. Ya misalkan yang ngaji sama saya seorang mahasiswa, terus dia bawa teman-temannya kayak di UIN pernah kita ngadakan diskusi dengan mantan terorisme dengan Dr. Ali Musri. Banyak mahasiswa UIN datang hadir ya gitu. Tapi secara khusus melibatkan mereka ya saya nggak ada kemampuan itu, kecuali mungkin ada undangan dari mahasiswa seperti ini atau instansi BNPT mengundang saya untuk memberi masukan atau langsung dialog dengan mereka ya insya Allah ya. Atau seminar, mungkin ada seminar terbuka dengan mahasiswa, dengan dosen yang disaksikan oleh mahasiswa ya insya Allah saya akan di kedepannya masih ada usia sehat, insya Allah saya siap gitu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan nomor 5 Ustaz. Ya. Apa rencana Ustaz untuk terus meningkatkan dan mengembangkan upaya pencegahan terorisme pada mahasiswa dengan pendekatan agama di masa mendatang Ustaz? Ya. Saya pernah di Putus Ibau selepas dari memberi ceramah di PDD Pontianak Politeknik, langsung di interview. Ada itu rekam jejaknya. Interview tentang pesan-pesan untuk mahasiswa. Ya saya pesan mahasiswa itu harus amanah ya. Inna aradal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal ya, dan seterusnya ayat. Ini amanat, ini beban yang berat. Ya, tidak boleh sembarangan. Amanah pertama mereka dari orang tua, terutama yang bayarnya dari orang tua untuk belajar. Bukan untuk demonstrasi ya, hal-hal yang merusak keberlanjutan pendidikan mereka padahal pakai uang orang tua. Hatta uang sendiri, walaupun pakai uang sendiri itu amanat, pendidikan itu amanat. Ya dia tekun belajar. Kalau dia punya aspirasi sesuai seperti ini dia tulis, boleh. Ya, begitu. Banyak, dan saya pernah kuliah di Jayabaya, baru mau masuk itu sudah demonstrasi. Meja-meja terbalik dibakar. Saya bilang ini kuliah macam apa ini? Ya itu latar belakang saya keras banget, baru masuk. Itu demonstrasi mahasiswa tingkat-tingkat yang mungkin sudah DO juga enggak, lanjut juga enggak, terus detail nggak dapat ya, mahasiswa abadi itu nggak bagus seperti itu ya. Tolong memang kalau memang rektor atau apa harus ada penyuluhan agama yang benar ya untuk mahasiswanya, itu penting sekali ya, karena mereka masa depan negara, bangsa, agama ya, di tangan mereka lah ya, di pundak-pundak mereka lah beban kedepannya. Jangan sampai mentalitas mereka idealisme tapi tidak memandang hal-hal nilai agama. Kita disuruh taat pada Allah, pada Rasul, dan pada ulil amri. Mahasiswa biasanya nggak paham konsep ini. Dia orang Islam, mahasiswa Islam, dia tidak paham ya tentang konsep ketaatan pada Allah, pada Rasul, ya, kepada ulil amri. Saya bacakan di sini ayatnya, surat An-Nisa ayat 4:59.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Hai orang beriman, taatlah pada Allah, pada Rasul dan pada ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin kamu. Ya. Begitu. Taat. Ya. Taat di sini adalah pada hal yang bukan maksiat. Ya. Kalau pada maksiat la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka maksiat. Misalkan dilarang sholat, ya kita nggak boleh taat, ya nggak boleh itu, tetap sholat. Tapi pemerintah kita nggak ada melarang itu, ya dilarang puasa, dilarang itu, ya gitu. Dan ada hadis, ya alal mar'il muslim sam'u wa ta'ah fi ma habba wa karih. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci. Kecuali ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Bukan kita taat pada yang kita cintai kita taat. Kita benci ada kebijakan pemerintah yang kita nggak cocok langsung pada demo. Ini nggak benar. Ya mahasiswa kan yang demo di mana-mana, ya gitu. Dan ini memang ada di demokrasi boleh demo, tapi hampir tidak mungkin kalau sudah turun di jalan, ya kenyamanan. Saya pernah ceramah di khutbah Jumat di Jakarta, di Departemen Dalam Negeri atau apa. Perginya lancar, pulangnya bisa 3 jam, 4 jam karena lagi ada demo atau itu. Campur mahasiswa dan masyarakat. Ya jadi walaupun pemerintah membolehkan, ya hendaknya mahasiswa yang baik yang memikirkan masa depan pendidikan dan amanat ibu ayah ibunya tolak dengan baik nggak apa-apa, ya dikatain penakut ya nggak apa-apa juga, karena kita berani hal yang benar bukan berani hal yang salah, ya gitu. Biasanya kan ikut-ikutan ingin terkenal, ya ambisi terus belajar stres daripada nggak kemana-mana, yaudah ikut demo, belajar nggak lulus-lulus, ya ada mental-mental seperti itu, lari, divert, bahasa Inggrisnya divert, mengalihkan isu, belajarnya malas, ya ibu orang tua nunggu, kok kamu nggak selesai kuliah, akhirnya divertnya apa, pengalihannya apa, ya ikut demo. Kasihan orang tua yang nyari duit, ya kalau masih makan sama orang tua, belajar sama buku dari orang tua, baju, jajan, nah, ini nggak amanah. Hati-hati itu. Dan kita disuruh taat pada yang kita cinta, pada hal-hal yang kita senang dan yang kita benci. Itu Islam mengajarkan itu. Jika mahasiswa paham konsep, kalau dia orang Islam ya, saya nggak bicara agama lain. Ya kenal saya orang Islam dan mayoritas di Indonesia banyak mahasiswa Islam. Saya bicara itu ya, skop kita. Itu agama sudah mempunyai rambu-rambu, kan pertanyaan itu. Ya apa rencana usaha untuk terus meningkatkan dan mengembangkan upaya pencegahan terorisme pada mahasiswa dengan pendekatan agama di masa mendatang. Ya agama saya agama Islam, pasti saya mendekati mahasiswa Muslim kan. Saya nggak bicara konsep lain, saya nggak tahu konsep lain dalam membina mahasiswanya. Tapi kalau mahasiswa Muslim harus satu, dia taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat pada ulil amri. Artinya dia belajar. Selain dia belajar ilmu misalkan teknik industri atau kedokteran, dia belajar agama untuk menyelamatkan dirinya. Ya, jangan mudah kebawa. Biasanya manusia ini kebawa dari temannya yang lain. Ya, begitu. Dia harus memilih teman dalam kuliah. Almar'u ma'adini khalili. Seorang itu bersama din, agama temannya. Kalau temannya rusak pemahaman agama Islamnya, jadi khawarij, ke arah terorisme, dia ikut itu mudah sekali. Biasanya dari teman. Dan dulu kita merekrut mahasiswa banyak sekali, mahasiswa IPB. Pada saat itu saya bagian dari orang yang menangani para mahasiswa dalam rangka merekrut mereka ke JI begitu. Melalui internet, apalagi internet paling canggih itu. Saya termasuk, kalau Anda baca di sini di buku ini, termasuk salah satu tim ahli merekrutan melalui jalur internet.
ya disinyalir kepolisian Australia begitu. Ya jadi ya benar, bagus ini. Kalau masa depan dalam rangka mengembangkan ini ya mudah-mudahan rektor di setiap universitas memahami ini, kerjasama dengan biasanya mahasiswa tuh suka alergi kalau yang berbau pemerintah. Misalkan ustadznya dari BNPT, dia udah males ustadz pemerintah ini. Ya, tapi dia bisa mengambil dari masjid, ya, dari ustadz-ustadz yang dia senangi. Makanya ada baiknya juga, tidak semuanya harus berbau pemerintah seperti BNPT. Ya, kalau yang BNPT mereka langsung menutup mata dan ini program pemerintah ini. Biasanya mahasiswa menjauh. Ya, tapi boleh rektor-rektor memanggil ustadz-ustadz yang tidak terikat terafiliasi dengan pemerintahan resmi, tapi membawa pesan pemerintah ya kepada mahasiswa, masyarakat mahasiswa, dengan arti bukan untuk menyokong mutlak pemerintah, mengkritisi dengan yang bijak ya begitu. Karena kalau dalam Islam ya yang berhak menasihati pemerintah para ulama, karena mereka punya ilmu. Mahasiswa kan penuntut ilmu, lagi cari ilmu. Apalagi terbatas waktunya, cuma 24 jam. Apalagi beban, misalkan dia belajar kedokteran. Untuk belajar kedokteran aja udah berapa jam dia diperlukan waktunya. Kok toto ujuk-ujuk ngurus negara. Nah, ada Egi apa sebagai apa? Di kuliahnya jurusannya apa ini? Saya hubungan internasional. Ya, hubungan internasional. Kan betapa banyak buku-buku yang belum antum baca kan. Hubungan internasional luas sekali. Ya, saya juga kuliah di Applied Physics Computing and Applied Physics di Victoria University. Ya, sepagi sampai sering nggak tidur kalau dapat project. Ya, dari dosen kita, saya tahu. Ya, maupun dosen diploma, saya nggak sanggup meneruskan lagi karena ada keluarga dan sudah sibuk dengan JI. Ya, di Victoria University, nama saya masih ada di situ. Dan itu berat sebenarnya, memikirkan lulusan aja berat, apalagi harus ikut campur urusan negara. Negara sudah ada yang ngurus, gitu loh. Mereka aja digaji ngurus negara masih nggak benar, apalagi kita kan para mahasiswa nggak ada gaji juga, begitu. Jadi jangan mengurus sesuatu yang bukan urusannya. Tadakhul, bahasa Arabnya tadakhul, intervensi, itu nggak benar. Apalagi menyelesaikan masalah di jalanan. Mahasiswa cenderung menyelesaikan masalah di jalanan kan, nggak diterima di DPR, bakar ban, bakar mobil. Apa hubungannya bakar ban, bakar mobil, nyetop jalanan? Yang susah rakyat juga, yang di DPR pejabat-pejabat itu bisa pakai helikopter selesai, ada jalur khusus. Yang susah itu ibu yang mau melahirkan, orang yang mau ke pasar, bapak-bapak yang mau kerja. Nah, ini perlu hal-hal seperti ini, walaupun boleh karena pemerintah demokrasi yang membolehkan demonstrasi seperti itu, tapi seorang Islam, mahasiswa Muslim, ya ini saya pesan untuk agama Islam, itu harus memahami dinnya, bahwa dinnya melarang. Adna'uhu, iman itu ada beberapa cabang, 70 sekian. Ya, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, ya kalimat tauhid itu paling tinggi. Yang paling rendah adalah menyingkirkan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan halangan di jalan, duri, cabang, kaleng yang antum lihat di jalanan, singkirkan. Itu iman yang paling rendah. Ya. Nah, kalau mahasiswa apa? Kalau lagi demo, dia taruh ban, dia bakar, dia bikin mogok jalanan. Nah, ini kan nggak benar ya. Bagaimana sesuatu yang melawan syariat ingin memperbaiki suatu keadaan yang besar begitu. Saya selalu, walaupun nggak disetujui oleh ada suatu kejadian di Putus Ibau, saya ngomong begini ya,
bapak polisinya ya, ini negara demokrasi jadi adik-adik boleh tetap demonstrasi. Ya nggak apa-apa, itu kan polisi hanya menjalankan tugasnya. Ya maksudnya demonstrasi silakan tapi yang teratur katanya. Ya mana ada demonstrasi yang teratur, demonstrasi ujung-ujungnya tidak teratur. Ya walaupun difasilitasi gitu. Wallahu alam. Silakan lanjut, mungkin masih ada waktu. Baik, Ustaz. Karena pertanyaan nomor 6 ini sedikit berat, Ustaz, mungkin Ustaz bisa sedikit menyederhanakan ya, Ustaz. Ya, Apa saja program konkret yang telah dilaksanakan? Apa Ustaz? Untuk pertanyaan ini tuh ya sudah seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya ini pasti jawabannya terlalu panjang, mungkin Ustaz sederhanakan ya, Ustaz. siap. Apa saja program konkret yang telah dilaksanakan oleh Ustadz pada mahasiswa tentang bahaya radikalisme dan cara mengidentifikasi potensi ancaman radikalisme, Ustaz? Ya, anak mahasiswa atau orang-orang yang terpapar, mahasiswa yang terpapar bahaya radikalisme ini mengidentifikasinya diantaranya satu, mereka ngaji. Kalau dia orang Islam dia ngaji nggak jelas tempatnya di mana, bukunya apa, tersembunyi atau sering tidak pulang. Kalau tanya ibunya bapaknya dia bilang kuliah tapi nggak pulang 2 hari 3 hari. Nah, ini perlu dicurigai. Identifikasi ini ciri-ciri anak terpapar paham seperti ini. Atau bukunya nggak mau dikasih tahu ke orang tuanya atau ke dosennya, ya, atau mulai menyendiri dengan konsep-konsep tersendiri, ya begitu. Ya itu cara memang identifikasi. Saya pernah kedatangan memang orang-orang yang terpapar seperti ini. Bahkan ada seorang wanita yang terpapar melalui internet. Ya sekarang ini sudah canggih, orang nggak perlu keluar padahal dia kerjanya di ini. Bapaknya datang, kakaknya datang ke rumah saya karena anaknya perempuan terpapar radikalisme, terorisme. Sudah nikah secara online kepada pelaku bom Sarina. Ya, jadi emang susah juga kalau mau singkat-singkat. Memang berdasarkan pengalaman kan ini bicaranya. Jadi identifikasi itu mahasiswa yang terpapar paham radikalisme ke arah terorisme. Ya, bukunya, kalau dia ngaji dia nggak mau disebut bukunya, ustadznya juga nggak mau nyebutin, teman-temannya juga, terus tempatnya juga, ya nggak mau di masjid-masjid umum, masjid kampus, nggak mau dia tuh. Kalau di situ dia akan mudah terdeteksi oleh intel, oleh gurunya, oleh temannya. Biasanya mereka di rumah, di hutan dan lain-lain, ya begitu. Silakan. Baik, Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan nomor 7, Ustaz. Adakah strategi khusus dari Ustaz Abdurrahim untuk menangani radikalisme yang mungkin terjadi di lingkungan pengajian, Ustaz, atau lingkungan keagamaan yang sebagaimana sudah disinggung Ustaz Abdurrahim tadi, bahwasanya mahasiswa yang rentan terpapar oleh radikalisme. Nah, ini apakah ada strategi khusus agar bisa menghindari radikalisme di pengajian? Ya ini karena lingkungan pengajian ya dan lingkungan keagamaan, pemerintah harus cekatan atau teliti dalam orang-orang yang mudah-mudah mengecap suatu kelompok pengajian itu radikal, teroris. Hati-hati. Karena di agama ada ikhtilaf, perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Tidak boleh kata-kata perbedaan mazhab langsung dicapkan seseorang teroris. Ini akan kontraproduktif. Kalau beda misalkan yang satu kunut, yang satu tidak, yang tidak dibilang teroris, bahaya sekali. Ini di dalam keagamaan. Yang satu tahlilan, yang satu tidak tahlilan dengan dalil-dalil, dibilang teroris. Oh ini mah radikal ini. Nah ini kontraproduktif. Yang teroris benar ini ketawa melihatnya ini. Saya dulu ketawa nih kalau ada orang dibilang teroris padahal dia cuman nggak kunut misalkan. Yang teroris benar kayak saya dulu ketawa. Yang ngebom tuh ketawa melihat perilaku tokoh agama yang serampangan ngecap.
Saya pernah ceramah di Masjid Agung di Merauke. Itu Masjid Agung itu dikuasai oleh kelompok tertentu. Kiainya duduk di situ. Saya bilang, tolong Pak Kiai, kalau ada orang mau ngaji di masjid, izinkan. Karena dengan di masjid dia mudah dideteksi kitabnya apa, pelajarannya apa, ajarannya apa, orang-orang yang duduk di situ siapa. Tapi kalau sudah dilarang di masjid, dia di rumah-rumah, dia di hutan, nah itu yang susah kita. Ya ini di lingkungan agama sendiri pemerintah harus menaungi, tidak boleh perbedaan kefahaman langsung dicap radikal, teroris. Wah, ajaran ini mah ajaran teroris ini, misalkan Wahabi teroris, Salafi teroris, itu bahaya sekali. Dan Ustaz Abdurrahman itu salah satu staf ahli BNPT yang diakui dia berkefahaman Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, ala manhaj salafus saleh, dan bisa diterima di beberapa kalangan. Ya, tidak ada slogan-slogan itu bombastis yang beda pendapat dianggap, itu bahaya sekali. Kalau maling ya maling, yang ditangkap maling gitu, ada bukti maling ayam misalkan. Jangan yang semua teriak maling ayam, yang ditangkap tukang sayur lagi jualan, kan nggak benar begitu. Ya kita ingin rapi, ingin hidup rukun, maka beragama dengan ilmu. Ya, beragama dengan ilmu. Perbedaan mazhab kita sikapi dengan perbedaan mazhab. Ini ilmiah. Silahkan adu dalil, adu argumentasi, apalagi mahasiswa, orang yang sangat menghormati argumentasi, baik nakli atau akli. Nakli, nas, akli, akal. Ya dalam din harus nakli, harus nas. Ya kalau kita bicara din, ya nggak boleh berbeda sedikit langsung bilang sikapnya radikal, teroris. Itu membahayakan kebersamaan kita, keberagaman kita, begitu. Wallahu a'lam. Silakan lanjut. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8 Ustaz. Ya. Nah, bagaimana Ustaz mengidentifikasi dan memperbaiki faktor-faktor yang mungkin menyebabkan proses radikalisasi di kalangan komunitas agama Ustaz? Ya. Komunitas agama di Indonesia kan berbagai macam agama. Masing-masing pemimpin agama harus memberi bimbingan kepada jamaatnya, umatnya, pelajaran yang benar. Ya, kalau di Islam jelas orang-orang yang terpapar terorisme itu disebut Khawarij. Khawarij orang-orang yang memahami Al-Quran ya, tidak benar. Walaupun hafal Quran, lebih hafal dari kita mungkin. Tapi kalau di agama yang lain saya nggak tahu. Ini kan bicara agama agak luas nih. Ya saya akan bicara agama Islam saja yang saya tahu. Karena ada istilahnya di Kristen, ada Khawarijnya istilahnya, orang yang kefahaman ekstrim banget. Di Kristen di ini yang tadi saya bilang. Ya kita nggak akan terlibat ke situ ya. Kita bicara masalah agama Islam, ya pelajari dalil-dalil yang benar dari ulama yang benar, ya tidak tendensius, ya harus adil, ya kalau memang nggak paham ya nggak paham begitu, karena ini urusan besar, urusan darah umat manusia, ya urusan hewan saja kita menyembelih ada tata caranya. Islam ini agama paling komplit, ya. Tidak boleh sembarangan nyembelih, ada caranya, pisaunya harus tajam dan lain-lain, ya. Apalagi darah manusia. Kalau melihat kejadian bom Bali itu dalam rangka ngebom itu Imam Samudra, terus siapa itu Gufron, itu meeting berlima aja itu, nggak ada ulama satupun di situ. Dalam rangka menghabiskan 200 ya, orang ngebom. Itu nah agama di sini penting sekali. Ya, din, ya ulama-ulama penting sekali di sini membimbing bahwa nggak boleh menumpahkan darah satu orang, bighairil haq, tanpa hak, tanpa hukum yang benar begitu. Ya, jadi ini pertanyaan yang ke-8 ya.
harus diperbanyak buku-buku kayak buku-buku gratis dari pemerintah, dari ulama yang benar tentang sikap-sikap yang benar beragama, dicetak gratis, kirim ke mahasiswa, ke universitas-universitas, bagikan gratis, jangan beli. Ini kan kepentingan pemerintah. Pemerintah harus proaktif ya, kalau memang jangan nunggu terjadi sesuatu baru bergerak, bom baru ribut lagi. Ada ya, ini sebelum, prevention is better than curation ya, pencegahan lebih baik daripada penyembuhan. Jangan sebelum terjadi, hendaknya pemerintah mendekati mahasiswa, bekerja sama dengan rektor, dengan instansi pendidikan, mendekatkan mahasiswa. Dan juga paling rentan adalah faktor ketidaknyamanan hidup, itu akan membimbing orang untuk bersikap radikal dan terorisme ya. Kenyamanan sosial, keadilan itu mudah sekali, tidak seluruhnya agama penyebabnya ya, begitu. Makanya di Australia ada namanya social security. Social security adalah jaminan sosial bagi penganggur, bagi pelajar. Kalau pelajar dapat Austudy. Ya, Indonesia belum sampai ke situ lah. Di Saudi sudah ada itu. Di negara-negara Brunei saya pernah ketemu seorang dosen orang Malaysia. Dosen ini orang Malaysia ngajar di Brunei. Kalau dia bilang kepada mahasiswanya, pelajaran ini ada di buku ini, itu bukan para pelajarnya lari ke perpustakaan fotokopi halaman segini, bukan. Dosennya itu yang fotokopiin tuh mereka, saking manjanya itu, saking malesnya. Itu negara-negara yang maju ya. Australia saya tahu mereka makan buku gratis, tempat tinggal gratis. Ya saya 17 tahun saya termasuk dapat Austudy. Kalau di Indonesia, masya Allah, pelajar itu benar-benar berjuang ya, ibu ayahnya yang memperjuangkan keuangannya dan lain-lain. Oleh sebab itu pemerintah kan nggak ada bantuan di situ, maka pemerintah harus benar-benar bijaksana ya, karena kesejahteraan belum tercapai ya. Negara yang jaminan sosialnya aja begitu tinggi seperti New Zealand, masih ada tindakan ekstrim orang Kristen itu ya, yang membunuh orang Islam ya. Apalagi negara-negara Indonesia masih rawan dan perlu bertahun-tahun sistematis kita memberi nasihat kepada terutama mahasiswa ya, karena mereka ujung tombak intelektual di masa depan dan yang dapat menjembatani ya masyarakat ya, jelata dan pemerintah ya. Kita berharap mahasiswa lebih cerdas ya, bebannya makin berat, makin ke depan makin berat ya. Jadi sedikit tidur lah gitu istilahnya, banyak baca ya. Baik Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan nomor 9 Ustaz. Bagaimana Ustaz Abdul Rahim secara pribadi memastikan bahwa upaya pencegahan terorisme tetap sesuai dengan nilai-nilai agama Ustaz, khususnya agama Islam? Ya, bagaimana memastikan bahwa upaya pencegahan ya, agama Islam itu agama yang sempurna sudah. Dan hal-hal yang terjadi, apa yang kita hadapi ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Ya, jadi pasti Allah Maha tahu bagaimana penyelesaian suatu masalah. Nggak mungkin Allah tinggalkan hambanya mencari penyelesaian sendiri. Justru agama Islam kami yakin bahwa dialah agama yang akan menyelesaikan seluruh masalah. Ya, cuman mengemasnya bagaimana gitu loh. Mengemasnya bagaimana? Hendaknya pemerintah lebih serius lagi mempelajari agama ya Islam, terutama mayoritas di sini Islam, terus mendekati suatu muslim yang memahami konsep ini ya, pendekatannya ya, yang saya pahami karena saya dulu JI dan termasuk kelompok terorisme internasional JI itu, dan perbuatannya udah kelihatan hasilnya, bom Bali 1, bom Bali 2, dan tokoh-tokohnya sudah dipenjara bahkan dieksekusi. Setelah itu saya tobat
Dan setelah taubat saya pernah di Ikhwanul Muslimin, saya kenal Hizbut Tahrir, ya kita terpaksa menyebut karena mereka berdasarkan agama ini semua. Ini terakhir saya di Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh. Saya lihat konsep-konsep. Dulu kita sering debat dengan tokoh-tokoh salafi waktu saya JI dan selalu kalah. Ya selalu kita punya MIRC. Dulu tahun saya masih muda itu MIRC belum ada Facebook, Instagram, WhatsApp belum ada. Dulu namanya MIRC. Saya ada grup bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mahasiswa-mahasiswa seluruh dunia gabung. Kalau debat saya membawa kepada pahaman Khawarij JI atau dulu NII, DI. Ya, selalu kalah sama tokoh-tokoh pelajar dari Salafi, terutama dari Bandung itu Salafi bagus sekali. Ya, saya cari nggak ada itu. Itu karena mereka berhujah dengan dalil Quran dan Sunnah, dan bukan Quran dan Sunnah saja, kefahamannya benar, sehingga nggak ada lagi istilah memberontak. Ya, kita disuruh taat walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Itu nasihat agama yang dari hadis riwayat Muslim. Ya, secara makna saja, ya satu panjang saya nggak hafal. Ya ada itu di riwayat Muslim. Apa yang kami harus kerjakan ya Rasulullah? Dengar dan taat. Ya itu sebenarnya petunjuk dari agama bahwa kita ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri udah ya, pemerintahan yang sekarang. Terus pemerintahan yang mana? Ulil amri ya sekarang yang memegang ulil amri, pemilik. Yang namanya pemerintah ya memerintah, kita yang diperintah. Kalau pemerintah diperintah bukan pemerintah lagi. Pemerintah ada yang ulil amr, pakai bahasa Arabnya begitu, artinya Indonesianya begitu. Ya kita harus bersabar, harus menerapkan ya nilai-nilai agama yang benar. Ya, Khawarij juga menyatakan agama dia yang benar, pemahaman dia tentang Quran dan Sunnah, tapi tidak benar menurut yang paling autentik ya. Ulama-ulama besar menyatakan kefahaman mereka menyimpang, menghalalkan darah kaum muslim, menghalalkan darah manusia, mudah mengkafirkan. Orang Islam yang berzina kafir, yang korupsi kafir, akhirnya kafir semua. Tinggal kelompok mereka doang yang Islam. Kalau Ahlus Sunnah ala manhaj salafus saleh tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menumpahkan darah. Ya, bahkan kalau pemerintah itu berkuasa ya sudah sami'na wa ta'na, berbaiat walaupun tidak berjabat tangan, tapi baiat itu artinya siap ya menerima hal-hal yang ketaatan bukan pada maksiat ya begitu. Wallahu a'lam. Ya silakan. Terima kasih atas jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan terakhir Ustaz, pertanyaan nomor 10. Bagaimana Ustaz Abdul Rahim menilai efektivitas pendekatan agama dalam pencegahan terorisme Ustaz? Ya, kalau efektif tidak efektifnya tergantung pelaksana ya, dan bantuan dari pemerintah yang resmi. Karena tokoh agama nggak bisa ceramah di mana-mana kecuali difasilitasi, diberi kelonggaran. Misalkan dia mau membimbing mahasiswa, nggak mungkin ya menyelonong gitu saja. Rektornya mengizinkan, dosen-dosen mengizinkan, pemerintah mengawasi. Ini apa yang mau diberi, ya begitu. Kalau tokoh agama insya Allah orang-orang yang ikhlas banyak, ustadz-ustadz yang ikhlas, ulama-ulama yang ikhlas siap ya memberi ceramah pencegahan terorisme, siap insya Allah. Kalau dipanggil mereka datang. Kalau memang ada standarisasi dalam hal penceramah yang oke dan tidak oke, istilahnya yang boleh dan tidak boleh, silahkan pemerintah mengadakan ulama-ulama atau asatizah, ustadz-ustadz yang standarisasinya untuk menjelaskan masalah terorisme ini tercukupi dari pengalaman, dari ilmu, silahkan. Ya kalau ada kesana bagus. Ya boleh MUI membentuk tim khusus ya ustadz-ustadz yang boleh ceramah tentang terorisme, silahkan. Misalkan dari pengalaman, dari ilmu, ya dari kefahaman, mungkin dites
beberapa pertanyaan tentang A, B, C. Kalau lulus berarti dia oke nih, dia sudah paham tentang arah kemana pencegahan terorisme tersebut. Jadi jangan asal ngundang penceramah yang penting pakai sorban ini itu, padahal nggak paham konsep terorisme itu apa, terus obatnya apa. Itu mulai berbenah diri, baik kampus-kampus sudah mulai menganalisa, mengidentifikasi para ustadz yang berpotensi memberi pencerahan. Jangan ngundang penceramah yang sekedar ketawa ketiwi, ini itu nggak ada manfaatnya. Ya dunianya nggak manfaat, akhirat nggak manfaat. Undang ustadz-ustadz yang benar-benar ngasih dalil pencerahan. Kalau mau diskusi tanya jawab dia siap, begitu. Ya, nah ini harus cermat. Ya para mahasiswa juga dituntut kecerdasannya untuk mencari ustadz. Jangan yang sekedar nyari ustadz rasa pelawak, nyari ustadz rasa ini itu kasihan, habis waktu. Ya kalau mau pelawak undang aja pelawak, begitu. Kalau mau nyanyi ya undang aja penyanyi. Jangan ustadz diundang untuk nyanyi, ustadz diundang untuk pelawak. Kalau nggak itu nggak diundang lagi ya silahkan, tapi akan begini begitu nggak akan maju. Kita ini mahasiswa itu tulang punggung. Sekali lagi ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, tulang punggung. Ini pertanyaan saya rasa bukan sekedar untuk hasil ini untuk mata kuliah ya. Saya kalau bisa ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Dalam Islam menuntut ilmu ya, apalagi hubungan internasional, di pundak Anda lah Indonesia mau dibawa kemana ini. Ini satu jurusan sama semua ya yang hadir nih, hubungan internasional. Ya saya teman ada dari departemen luar negeri, departemen dalam negeri, yang dekat dengan para menteri dan lain adalah ya. Pribadi saya memang saya menjauh dari sifat formal ya, saya ditawarin di BNPT tapi kesibukan saya ini aja hampir gagal nih kita nih, hari terakhir kan ini baru bisa ya, bukan karena sibuk-sibukan diri, saya sibuk ya secara pribadi, banyak grup-grup yang saya harus tangani ya, dan beberapa masyarakat di sini, tokoh masyarakat suka datang ya, jadi saya mohon maaf sampai hari sekarang ini baru terjadi di wawancara kita. Intinya efektivitas pendekatan agama dalam pencegahan terorisme itu sudah sangat efektif asal ditangani ya oleh pemerintah serius. Budgeting, kalau memang perlu budget, ada kok ustadz-ustadz yang nggak mikirin, yang nggak semuanya ustadz itu kalau diundang harus ada amplop, enggak. Ada, dia menjelaskan sepenuh hati dengan ilmu yang dia punya, dia nggak mikirin itu. Cuma ada, jangan khawatir mahasiswa kalau mengundang ustadz-ustadz penceramah ya, sudah nggak usah pikirin ustadz terus terang, kami nggak ada budget nih untuk undang ustadz. Bismillah dia akan datang itu menjelaskan ya, masih banyak orang-orang baik, orang-orang ikhlas. Dan kalau dia nerima amplop pun bukan tandanya tidak ikhlas, itu tetap ya mungkin mengganti waktunya, mengganti bensinnya begitu. Jadi adik-adik mahasiswa teruslah memberi nasihat kepada pemerintah melalui tulisan-tulisannya, melalui tulisan karya ilmiahnya, di mana seorang mahasiswa akan bermanfaat jika dapat pembimbing yang benar dari segi agama satu, dan dosen-dosennya juga mencontohkan. Habis putus. habis gak? Barusan dia kemana kok malah putus duluan dia kemana. Kayaknya sinyal dari kos nggak boleh, ini sih sinyalnya mereka nih. Assalamualaikum. Masuk Ya, sudah sampai pertanyaan terakhir ya, Agi. Gimana? Silakan ditutup atau gimana? Atau antum simpulkan atau perlu saya nyimpulkan secara ikhtitam atau kesimpulan? Silakan antum simpulkan. Langsung penutupan ya. Baik, demikian. Ya, waalaikum. Sama-sama.
Ya, kedengeran ya suaranya. Baik, alhamdulillah ya, jazakumullah khairan kepada adik-adik yang telah mengundang saya ya, yang dengan keterbatasan kemampuan saya memberi pencerahan semampunya ya. Dan juga yang saya simpulkan dari pertemuan kita yang penuh berkah ini, saya berharap bermanfaat untuk diri saya ya, dan juga untuk adik-adik sekalian dalam rangka membangun negeri ini, menjaga NKRI dari kehancuran gerakan terorisme yang berakibat buruk sekali untuk dunia kita dan jelas akhirat kita juga, karena tidak dibenarkan dalam Islam membunuh seorang tanpa alasan yang hak ya, karena itu makhluk Allah ya. Allah yang menciptakan manusia dan menjaga darahnya, menjaga hak-haknya, apalagi dalam hal yang tidak jelas ya begitu. Dan kita juga diamanahkan untuk taat pada Allah, pada Rasul dan para pemimpin kita begitu. Banyak hadis-hadis yang saya sudah siapkan, tapi waktu kita yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.